Setelah kekalahan menyakitkan timnas Indonesia di babak terakhir kualifikasi Piala Dunia 2026, suasana sepak bola tanah air mendadak muram. Ribuan supporter memenuhi media sosial dengan rasa kecewa, namun juga kebanggaan karena perjuangan tim Garuda dinilai luar biasa. Di tengah sorotan itu, Presiden Prabowo Subianto langsung mengambil langkah cepat yang mengejutkan publik. Keesokan harinya, Presiden Prabowo dikabarkan memanggil pelatih Shin Tae-yong (STY) ke Istana Negara. Pertemuan itu berlangsung tertutup selama hampir 2 jam. Tidak ada media yang diperbolehkan masuk, namun beberapa sumber istana menyebut suasana pembicaraan berlangsung serius tapi penuh rasa hormat. Presiden sangat menghargai kerja keras Shin Tae-yong, tapi beliau juga ingin menatap masa depan, ujar salah satu staf Kemenpora. Menurut bocoran dari sumber internal PSSI, Prabowo tidak membahas pemecatan atau evaluasi semata. Justru, ia menanyakan rencana jangka panjang untuk membangun generasi emas sepak bola Indonesia. Ia menilai, kegagalan kali ini bukan akhir, melainkan pelajaran besar untuk mempersiapkan tim menuju Piala Dunia 2030. Dalam pertemuan itu, Prabowo bahkan menawarkan program kerja sama antara pemerintah dan federasi untuk pembangunan Akademi Sepak Bola Nasional. Shin Tae-yong, yang terlihat keluar dari istana dengan wajah tenang namun tegas, sempat memberikan pernyataan singkat kepada awak media. "Saya tidak kecewa, saya justru lebih termotivasi. Presiden Prabowo sangat mendukung saya. Kami akan membangun dari bawah, bukan hanya untuk menang, tapi untuk masa depan sepak bola Indonesia," ujarnya singkat dalam bahasa Indonesia yang terbata. Sumber lain mengungkap, salah satu ide besar yang muncul adalah pembangunan pusat pelatihan nasional bertaraf internasional di Jawa Tengah, lengkap dengan fasilitas latihan modern, asrama pemain muda, dan sistem scouting berbasis teknologi. Program itu kabarnya akan melibatkan mantan pemain-pemain legendaris Indonesia serta beberapa pelatih Eropa yang akan bekerja di bawah supervisi STY. Presiden Prabowo sendiri dikabarkan sangat menghormati kedisiplinan dan kerja keras Shin Tae-yong. Ia bahkan menyebut pelatih asal Korea Selatan itu sebagai guru mental juang bagi pemain muda. Dalam arahannya, Prabowo menekankan pentingnya nasionalisme dan mental tempur dalam sepak bola, bukan sekadar teknik. Sepak bola adalah cermin semangat bangsa. Kita boleh kalah hari ini, tapi jangan pernah menyerah untuk besok, ucapnya. Pertemuan itu juga disebut menjadi titik awal pembahasan kontrak baru Shin Tae-yong hingga tahun 2030, dengan tanggung jawab penuh membentuk skuad elit muda yang siap bersaing di tingkat Asia. Bahkan, ada rencana mengirim 20 pemain muda Indonesia ke Korea Selatan dan Jepang untuk pemusatan latihan jangka panjang. Menjelang akhir pertemuan, suasana dikabarkan hangat. Prabowo sempat menepuk bahu STY sambil berkata dalam bahasa Inggris, "We will race again, coach." Together, ucapan itu kemudian menjadi viral di media sosial setelah diunggah oleh staf istana, menandakan tekad baru bahwa era kebangkitan sepak bola Indonesia belum berakhir. Beberapa minggu setelah pertemuan di Istana Negara, kabar tentang proyek Garuda 2030 mulai berembus ke publik. Proyek ini disebut sebagai rencana jangka panjang hasil pembicaraan antara Presiden Prabowo dan Shin Tae-yong. Tidak seperti program sebelumnya yang lebih banyak berfokus pada event, Garuda 2030 dirancang sebagai gerakan nasional sepak bola yang melibatkan pemerintah, TNI, dan masyarakat sipil. Presiden Prabowo disebut turun langsung menginstruksikan Menpora dan Kementerian Pertahanan untuk ikut terlibat. Alasannya sederhana, menurutnya, faktor kedisiplinan dan mental juang adalah kunci utama agar sepak bola Indonesia tak lagi hanya jadi macan Asia Tenggara, tetapi benar-benar mampu menantang Jepang, Korea, bahkan tim-tim Timur Tengah. Sepak bola bukan hanya kaki, tapi karakter. Saya ingin anak-anak kita punya semangat juang seperti prajurit, kata Prabowo dalam rapat tertutup dengan kabinet. Dalam waktu singkat, blueprint proyek Garuda 2030 disusun. Shin Tae-yong dipercaya sebagai Direktur Teknis Nasional, memimpin tim ahli dari Korea Selatan dan Indonesia. Di bawahnya, dibentuk Akademi Nasional Sepak Bola Indonesia (ANSSI), dengan kamp utama yang direncanakan berada di Boyolali, daerah yang dekat dengan bandara dan punya cuaca stabil. Fasilitas ini akan mencakup 10 lapangan berstandar FIFA, pusat kebugaran, laboratorium sport science, dan asrama pemain berkapasitas 300 orang. Tidak hanya itu, Prabowo memerintahkan agar sebagian pelatih muda Indonesia dikirim ke Korea Selatan,
Jepang, dan Jerman untuk belajar sistem pembinaan modern. Pemerintah juga akan menanggung biaya beasiswa penuh untuk anak-anak berusia 13-17 tahun yang lolos seleksi nasional. Setiap provinsi akan mengirimkan 20 pemain terbaik untuk diseleksi ulang di Pusat Pelatihan Nasional. Shin Tae-yong, dalam konferensi pers di Jakarta, menjelaskan bahwa Garuda 2030 bukan proyek instan. Ia menegaskan, Indonesia butuh setidaknya 7 tahun untuk membangun generasi yang benar-benar matang. Saya ingin melihat pemain Indonesia bukan hanya bermain bagus, tapi juga berpikir cepat, disiplin, dan punya semangat juang seperti tentara. Presiden Prabowo sangat mengerti hal ini, ujarnya. Sementara itu, publik mulai menaruh harapan baru. Video latihan disiplin yang meniru gaya militer, seperti baris berbaris, lari lintas alam, dan latihan fokus mental, mulai viral di media sosial. Banyak yang menyebut gaya ini sebagai camp sepak bola plus barak militer. Beberapa komentator luar negeri bahkan menilai pendekatan ini unik dan bisa jadi contoh baru untuk negara berkembang. Di sisi lain, proyek Garuda 2030 juga memunculkan perdebatan. Sebagian pihak menganggap langkah ini terlalu ambisius, sementara yang lain menilai ini satu-satunya cara agar Indonesia lepas dari kutukan Asia Tenggara. Namun, bagi Prabowo dan STY, kritik itu hanyalah motivasi tambahan. Pada akhirnya, Shin Tae-yong menutup konferensi persnya dengan kalimat yang kini menjadi slogan proyek tersebut, "Kita gagal ke Piala Dunia 2026 bukan karena lemah. Kita hanya sedang bersiap untuk menjadi kuat di 2030." Kalimat itu menggema ke seluruh negeri, menghiasi baliho, mural, hingga tenda-tenda latihan di pelosok desa. Dan untuk pertama kalinya dalam sejarah, sepak bola dan semangat nasionalisme bersatu dalam satu misi besar, Garuda 2030. Awal tahun 2027 menjadi titik sejarah baru bagi sepak bola Indonesia. Setelah rencana besar diumumkan, Presiden Prabowo menandatangani keputusan Presiden tentang pembentukan Akademi Garuda 2030. Hari itu, bendera merah putih berkibar megah di lapangan upacara kompleks latihan Boyolali yang baru saja rampung dibangun. Dalam sambutannya, Prabowo berbicara lantang di hadapan ribuan peserta seleksi nasional. "Lebih besar dari, kalian bukan hanya pemain sepak bola. Kalian adalah prajurit bangsa di lapangan hijau. Keringat kalian adalah harga diri Indonesia." Shin Tae-yong berdiri di sampingnya, mengenakan jaket hitam bertuliskan Garuda 2030. Di wajahnya terpancar ketegasan. Ia tahu proyek ini bukan sekadar tugas melatih, melainkan misi sejarah, membangun karakter generasi baru. Bersama timnya dari Korea dan Indonesia, STY menyusun program seleksi yang disebut Operasi Garuda, misi pencarian bakat dari Sabang sampai Merauke, menyisir setiap provinsi, sekolah, bahkan pesantren yang memiliki pemain berbakat. Tahap pertama dimulai dari Aceh. TNI dan Kemenpora bekerja sama dengan pemerintah daerah membuka seleksi terbuka di stadion-stadion kecil. Ribuan anak muda datang dengan mata penuh harapan. Mereka berlari tanpa lelah, menunjukkan kemampuan, berharap bisa lolos ke tahap berikutnya. Salah satu adegan yang viral di media sosial memperlihatkan seorang anak nelayan dari Lok Seumawe mencetak gol salto di depan pelatih Korea. Momen itu membuat STY bertepuk tangan dan berkata, "Bakat seperti ini yang saya cari." Dari Sumatera hingga Kalimantan, Sulawesi, hingga Papua, Operasi Garuda menjadi fenomena nasional. Pesawat TNI Angkatan Udara bahkan disiapkan untuk mengangkut pemain muda dari daerah terpencil menuju pusat seleksi. Di beberapa daerah, anak-anak rela berjalan kaki belasan kilometer demi mengikuti seleksi. "Saya ingin main untuk Indonesia," kata seorang bocah dari Nabire sambil menenteng sepatu lusuh. Video itu membuat jutaan netizen meneteskan air mata. Selama operasi berlangsung, Shin Tae-yong juga melibatkan beberapa legenda sepak bola Indonesia seperti Bambang Pamungkas, Ponario Astaman, dan Boas Solosa sebagai mentor. Mereka membantu membangun karakter, bukan hanya teknik bermain. Di dalam kamp pelatihan, pemain-pemain muda harus bangun pukul 4 pagi, melakukan pemanasan fisik seperti baris berbaris, push up, dan lari lintas alam. Setelah itu baru latihan sepak bola dimulai. Filosofinya, jika mentalmu kuat, kakinya akan mengikuti. Presiden Prabowo sendiri kerap memantau langsung kemajuan program. Beberapa kali ia datang tanpa pengawalan besar, hanya mengenakan jaket hitam dan topi lapangan. Ia menonton latihan dari tribun sambil sesekali berdialog dengan pemain.
Kamu kuat, nak? Tanyanya kepada seorang anak dari Nusa Tenggara Timur yang tubuhnya kecil. Anak itu menjawab, kecil tapi berani, Pak. Prabowo tersenyum dan menepuk pundaknya. Momen itu viral dan menjadi simbol semangat Garuda 2030. Tak lama kemudian, 200 pemain terbaik hasil seleksi nasional resmi dikumpulkan di Pusat Pelatihan Boyolali. Di sana mereka akan menjalani pelatihan intensif selama 2 tahun di bawah pengawasan langsung STY dan timnya. Para pemain muda itu diberi seragam khusus dengan lambang burung Garuda yang mencengkeram bola, simbol kekuatan dan harapan baru bangsa. Sementara itu, masyarakat di seluruh Indonesia mulai ikut terlibat. Sekolah-sekolah membuat klub binaan Garuda 2030, desa-desa mendirikan lapangan latihan sederhana, dan media nasional setiap pekan menayangkan update kemajuan para pemain. Dalam salah satu wawancaranya di televisi, Shin Tae-yong berkata dengan penuh keyakinan, "Saya pernah membawa Korea ke Piala Dunia, tapi membawa Indonesia ke sana akan menjadi misi terbesar dalam hidup saya." Hari-hari pertama pelatihan di Kamp Garuda 2030 Boyolali menjadi pembuktian keras bagi ratusan pemain muda yang lolos seleksi nasional. Mereka datang dengan mimpi besar, tapi hanya sedikit yang menyadari bahwa di balik lapangan hijau dan bola, ada disiplin sekeras baja menanti. Program latihan ini disebut oleh Shin Tae-yong sebagai hybrid discipline camp, kombinasi metode militer dan sepak bola profesional. Setiap hari, para pemain harus bangun pukul 4 pagi, berbaris di lapangan upacara, lalu menyanyikan lagu Indonesia Raya dengan tangan di dada, dipimpin langsung oleh instruktur dari Korem Surakarta. Setelah itu, latihan fisik berat dimulai, lari lintas bukit sejauh 5 km, push-up bergantian, dan latihan ketahanan mental di bawah terik matahari. Beberapa anak muda sempat pingsan di minggu pertama. Tapi bagi Shin Tae-yong, itu bagian dari proses. Kalau kamu tidak kuat di latihan, kamu tidak akan kuat di lapangan, ujarnya tegas. Program itu memang dirancang atas restu langsung Presiden Prabowo, yang percaya bahwa sepak bola dan bela negara bisa bersatu dalam satu napas perjuangan. Setiap minggu, tim pelatih juga mendatangkan perwira TNI untuk memberi pelatihan mental dan nasionalisme. Mereka tidak hanya diajari strategi bermain, tetapi juga bagaimana menghadapi tekanan, kekalahan, dan ejekan publik. Di dinding kamp tertulis semboyan besar, "Garuda tidak menang karena kuat, tapi karena pantang menyerah." Namun, latihan sekeras itu juga memunculkan ujian mental yang berat. Beberapa pemain muda mulai merindukan keluarga, bahkan ada yang menangis diam-diam di malam hari. Shin Tae-yong mengetahui hal itu dan sengaja tidak langsung menenangkan. Ia ingin mereka belajar mengatasi rindu, karena menurutnya, seorang pemain profesional harus mampu berdiri di atas kaki sendiri. Mereka harus kuat, bahkan saat tidak ada yang mendukung, kata STY dalam rapat pelatih. Setiap minggu, jadwal latihan dibagi 2, hari fisik dan hari taktik. Di hari fisik, latihan militer lebih dominan. Tapi di hari taktik, para pemain belajar membaca situasi permainan, mengatur formasi, hingga mengontrol emosi di bawah tekanan. Dalam beberapa kesempatan, pelatih asal Korea itu bahkan membentak pemain yang bermain malas. "Kamu wakil Indonesia, bukan anak manja," serunya keras. Namun anehnya, tidak ada yang tersinggung, justru mereka semakin bersemangat. Presiden Prabowo beberapa kali datang secara mendadak. Dalam salah satu kunjungan malam, ia melihat para pemain sedang makan di aula sederhana. Tanpa pengawalan besar, ia ikut duduk di antara mereka. "Kalian ini anak-anak yang akan membawa nama besar bangsa. Kalau perutmu lapar, makanlah. Tapi kalau jiwamu lemah, lawanlah," katanya sambil menatap satu persatu wajah muda yang menunduk penuh hormat. Kalimat itu membuat beberapa pemain meneteskan air mata. Setelah 3 bulan pelatihan, perubahan mulai terlihat. Tubuh mereka lebih kuat, gerakan lebih cepat, dan yang paling penting, mental baja terbentuk. Dalam ujian akhir tahap pertama, para pemain diminta bertanding melawan satuan TNI yang berisi prajurit muda. Meskipun kalah skor, STY tersenyum puas. "Mereka tidak takut lagi," katanya pada asisten pelatih. Di akhir sesi evaluasi, Shin Tae-yong menulis pesan besar di papan putih ruang pelatihan. "Kamu boleh gagal hari ini, tapi jika kamu berhenti berjuang, kamu bukan lagi Garuda." Kata-kata itu menjadi moto baru di kamp, diulang setiap pagi sebelum latihan dimulai. Para pemain muda mulai memahami bahwa Garuda 2030 bukan sekadar proyek sepak bola, tapi perjuangan membentuk generasi tangguh untuk Indonesia.
Setelah 6 bulan menjalani pelatihan disiplin militer di Boyolali, Shin Tae-yong memutuskan sudah waktunya bagi anak-anak Garuda 2030 untuk menghadapi ujian sesungguhnya, uji coba internasional di Korea Selatan. Keputusan ini mendapat dukungan penuh dari Presiden Prabowo, yang secara pribadi meminta Kemenhan menyiapkan penerbangan khusus bagi skuad muda tersebut. Mereka akan membawa nama bangsa. Perlakukan mereka seperti duta negara, perintah Prabowo dalam rapat kabinet terbatas. Maka, pada bulan April tahun 2027, rombongan Garuda 2030 berangkat ke Seoul dengan mengenakan jaket hitam bertuliskan, Indonesia Racing. Media nasional dan internasional ramai meliput, menyebut misi ini sebagai eksperimen langka di dunia sepak bola modern, perpaduan antara semangat militer dan teknik Asia Timur. Shin Tae-yong menjadi pusat perhatian. Ia disorot bukan hanya sebagai pelatih, tetapi sebagai arsitek kebangkitan sepak bola Indonesia. Sesampainya di Korea, para pemain langsung menjalani latihan di Pusat Latihan Suwon, markas tim nasional Korea Selatan. Mereka tidak hanya berlatih, tetapi juga belajar dari sistem profesional di sana, disiplin waktu, teknologi analisis performa, hingga etika media. Anak-anak muda Indonesia yang dulu pemalu, kini mulai menunjukkan keberanian dan rasa percaya diri. Salah satu pelatih lokal bahkan berkomentar, anak-anak ini berbeda. Mereka punya mental tentara, tidak ada yang menyerah walau kalah. Dalam tur uji coba itu, Garuda 2030 dijadwalkan melawan U20 Korea Selatan, Jepang, dan Uzbekistan. Pertandingan pertama melawan Korsel berlangsung keras. Di menit ke-15, tim Indonesia tertinggal 0-2. Namun setelah turun minum, mereka bangkit. Tekanan tanpa henti dan semangat pantang menyerah membuat mereka mencetak 2 gol balasan di menit akhir. Skor akhir 2-2, hasil yang membuat publik Korea terdiam. Shin Tae-yong tersenyum bangga di pinggir lapangan. Ia menepuk dada, lalu berkata kepada wartawan, saya tidak peduli hasilnya. Mereka bermain dengan hati seorang prajurit. Pertandingan itu kemudian viral di media sosial Asia, dan banyak komentator memuji keberanian anak-anak Indonesia. Jika ini terus berlanjut, Asia akan punya kejutan baru di 2030. Tulis media Jepang, The Asahi Sport. Pertandingan kedua melawan Jepang berlangsung lebih berat. Tim Indonesia kalah 1-0, tapi permainan mereka menunjukkan kedisiplinan luar biasa. Tak ada pemain yang mudah jatuh, tak ada yang mengeluh. Setelah laga, pelatih Jepang bahkan mendatangi STY dan berkata, lebih besar dari, saya melihat semangat yang sama seperti tim Korea tahun 2002, semangat yang lahir dari keyakinan, bukan fasilitas. Pertandingan terakhir melawan Uzbekistan menjadi laga menentukan. Di bawah hujan deras, pemain muda Indonesia menunjukkan performa terbaik mereka. Dengan formasi 4-3-3 yang ketat, mereka menang 3-1. Gol terakhir dicetak oleh Rifki, pemain 17 tahun asal Papua, lewat tendangan jarak jauh yang memantul indah ke pojok gawang. Gol itu membuat penonton berdiri memberi tepuk tangan panjang. Di akhir tur, media Korea menulis headline besar, Garuda 2030, dari keringat, disiplin, dan nasionalisme, Indonesia bangkit. Kepulangan mereka ke tanah air disambut ribuan supporter di Bandara Soekarno-Hatta. Presiden Prabowo menyambut mereka langsung di istana, menyalami satu persatu pemain sambil berkata, kalian bukan lagi anak-anak latihan. Kalian kini adalah simbol harapan bangsa. Shin Tae-yong kemudian memberikan laporan pribadi kepada Presiden. Ia mengatakan bahwa jika program ini terus berjalan, Indonesia bisa bersaing di tingkat Asia dalam waktu 3 tahun ke depan. Mendengar itu, Prabowo hanya tersenyum dan menjawab singkat. Kalau begitu, lanjutkan. Garuda tidak boleh berhenti terbang. Hari itu menjadi tonggak baru, dari kegagalan di Piala Dunia 2026, Indonesia kini berdiri di jalur kebangkitan. Dunia mulai melirik, dan semangat Garuda 2030 berubah dari sekadar proyek menjadi gerakan nasional yang menyatukan rakyat, tentara, dan olahraga dalam satu napas perjuangan. 8 tahun setelah pertemuan bersejarah antara Presiden Prabowo dan Shin Tae-yong di Istana Negara, proyek Garuda 2030 akhirnya menjadi simbol kebangkitan sepak bola Indonesia. Apa yang dulu hanya dianggap mimpi kini menjelma menjadi sistem besar yang menyatukan disiplin militer, sport science modern, dan semangat nasionalisme dalam satu jiwa perjuangan. Pada tahun 2030, di bawah langit Doha, dunia menyaksikan keajaiban kecil dari Asia Tenggara.
Tim muda Indonesia tampil di Piala Dunia U20, bukan lagi sebagai penggembira, melainkan sebagai tim yang diperhitungkan. Mereka menundukkan beberapa negara besar di babak penyisihan, bahkan membuat komentator luar negeri terkejut dengan kedisiplinan dan determinasi mereka. Semua orang tahu, inilah hasil dari fondasi yang dibangun dengan darah, keringat, dan semangat pantang menyerah, warisan dari dua sosok yang pernah duduk berdampingan di istana, 8 tahun sebelumnya. Di tribun kehormatan, Presiden Prabowo duduk dengan tenang, mengenakan jaket hitam kebanggaannya. Di sampingnya, Shin Tae-yong menatap lapangan dengan mata berkaca-kaca. Ia tahu, perjuangan panjangnya tidak sia-sia. Di saat lagu Indonesia Raya berkumandang dan para pemain muda berdiri tegak dengan tangan di dada, Prabowo menatap mereka sambil berbisik lirih. Lebih besar dari, inilah jawaban dari kegagalan 2026. Kegagalan bukan akhir, hanya awal dari kemenangan yang lebih besar. Setelah turnamen itu, FIFA secara resmi memberikan penghargaan khusus kepada Indonesia sebagai negara pembina sepak bola terbaik di dunia ketiga, berkat keberhasilan membangun sistem nasional berbasis karakter dan nasionalisme. Dunia kagum, dari negara yang dulu diremehkan, kini Indonesia menjadi inspirasi bagi banyak bangsa lain. Program Garuda 2030 terus berjalan, kini menjadi Garuda Academy, pusat pembinaan pemain yang menyiapkan generasi 2034 dan seterusnya. Banyak lulusan akademi itu yang kini bermain di klub-klub Eropa dan Asia. Mereka membawa satu nilai yang selalu diajarkan Shin Tae-yong sejak hari pertama, menang tidak membuatmu besar. Tapi ketika kau jatuh dan tetap berjuang, disitulah harga dirimu diuji. Dan di akhir masa baktinya, Shin Tae-yong kembali ke Korea Selatan dengan membawa kenangan yang tak tergantikan. Sebelum pulang, ia dipanggil ke istana oleh Presiden Prabowo untuk terakhir kalinya. Dalam pertemuan singkat itu, Prabowo menyalami STY erat dan berkata, "Lebih besar dari, kau bukan lagi pelatih asing, kau bagian dari sejarah kami." Air mata menetes di mata Shin Tae-yong. Ia hanya membalas dengan kalimat sederhana, "Lebih besar dari, terima kasih, Indonesia. Terima kasih, Garuda." Langit sore di atas istana saat itu berwarna jingga, seolah menegaskan satu hal, bahwa dari sebuah kegagalan pahit di tahun 2026, Indonesia belajar untuk berdiri tegak, membangun sistem, dan percaya pada dirinya sendiri. Kini, dunia mengenang Garuda 2030 bukan sekadar proyek olahraga, tapi sebagai simbol kebangkitan bangsa, bahwa ketika semangat nasionalisme, disiplin, dan keyakinan bersatu, tidak ada mimpi yang terlalu tinggi bagi anak bangsa yang berani berjuang. Lebih besar dari Garuda telah terbang lagi. Dan kali ini, ia tak akan jatuh.